Selain Chen Zong, Anda adalah orang yang paling ditakuti oleh Yang Mulia, jadi ayo basmi Anda dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, niat membasmi itu seketika berubah menjadi pisau tajam, menembus ruang seperti kilat, dan menutupi seluruh tubuh Chen Ye. Saat berikutnya, tekanan yang tak terlukiskan menyapu dari segala arah. Tekanan kuat memaksa Chen Ye mundur lebih dari 10 langkah. Yun Taixu, kamu tidak bisa menjalani kehidupan tanpa beban, tetapi kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran duniawi ini. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa dengan kultivasimu, pada akhirnya kamu dapat melarikan diri tanpa cedera? Melihat sosok di kejauhan, Chen Ye berteriak dengan suara yang dalam. Yun Taixu adalah sosok legendaris di kota kekaisaran. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, tetapi semua orang mengenalnya. Kapanpun Anda berada di pinggir jalan, tanyakan secara acak kepada orang lain, apakah Anda kenal Yun Taixu? Orang ini pasti akan menjawab Anda, tentu saja dia tahu. Selain itu, dia juga berbicara tanpa henti dan menceritakan banyak legenda tentang Yun Taixu. Belum lagi orang-orang biasa di ibu kota kekaisaran, bahkan dengan kebanggaan tiga bersaudara Chen Ye, ketika mereka menyebut Yun Taixu, mereka juga memiliki ekspresi bermartabat dan kerinduan di wajah mereka. Orang ini begitu misterius bahkan Tuan Chen pun punya ide untuk mengunjunginya. Misterinya tidak hanya terletak pada kenyataan bahwa hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, tetapi juga pada kenyataan bahwa dia mengenal hampir setiap orang di ibu kota kekaisaran sejelas harta karun, dan bahkan memahaminya. Dia tahu dengan jelas orang-orang seperti apa yang ada di keluarga itu, bakat mereka, potensi, temperamen mereka, dan sebagainya, seolah-olah dia adalah anggota dari setiap keluarga. Karena alasan ini, banyak keluarga yang sangat waspada dan waspada terhadap Yun Taixu. Lagi pula, tidak ada yang ingin sebagian rahasia keluarganya diketahui oleh orang yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu di mana Yun Taixu tinggal, apalagi asal-usulnya, mengapa dia tinggal di kota kekaisaran, dan mengapa dia bisa mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Semuanya, telah memenuhi misteri Yun Taixu, membuat orang tidak bisa berkata-kata sekaligus takut padanya. Ketakutan secara alami adalah rahasia semua keluarga besar. Tampaknya tidak ada tempat persembunyian di depan Yun Taixu. Yang disebut tidak bisa berkata-kata adalah karena Yun Taixu melakukan sesuatu yang besar yang mengejutkan semua orang di ibu kota kekaisaran. Hal ini adalah peringkat top ranker ibu kota kekaisaran. Dengan kata lain, Yun Taixu sendirian menduduki peringkat daftar orang teratas di ibu kota kekaisaran. Saat itu, pada hari ketika daftar kehormatan kota kekaisaran pertama kali terungkap, semua orang yang ada dalam daftar, serta mereka yang tidak memenuhi syarat untuk didaftar, semuanya berkumpul di Gunung Timur di luar kota. Yun Taixu secara pribadi akan menjelaskan kepada semua orang keaslian daftar ini. Hari itu benar-benar badai. Ada begitu banyak orang yang ingin melihat tingkah laku Yun Taixu sehingga puncak Gunung Dongshan yang besar terkepung seluruhnya. Di antara orang-orang ini, selain semua generasi muda di kota kekaisaran, mereka bahkan memperingatkan kaisar saat ini untuk datang. Setelah itu, Chen Ye samar-samar mendengar bahwa Tuan Chen dan yang lainnya juga pergi secara diam-diam. Terlihat bahwa orang-orang di ibu kota kekaisaran sangat antusias terhadap Yun Taixu. Di puncak Gunung Timur, di titik tertinggi, dibangun paviliun bambu. Tirai dipasang di sekeliling paviliun sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalamnya. Yun Taixu duduk di paviliun bambu, menjawab pertanyaan semua orang, dan menjelaskan secara lengkap keaslian dan keadilan daftar bakat kota kekaisaran di depan dunia. Sejak hari itulah Chen Ye menjadi terkenal di ibu kota kekaisaran dan menjadi sasaran banyak orang. Chen Ye masih ingat bahwa meskipun Yun Taixu sendiri tidak terlihat di puncak Gunung Dongshan, sikapnya yang bergoyang bebas di paviliun bambu, tertawa dan mengobrol dengan semua orang terpatri kuat di benaknya. Saya yakin siapapun yang pernah ke puncak Gunung Dongshan hari itu juga akan terkesan dengan Yun Taixu. Waktu berlalu, dan banyak hal mungkin terlupakan, tetapi Chen Ye dapat menjamin bahwa tiga kata Yun Taixu tidak akan pernah terlupakan. Tanpa diduga, hari ini, seseorang yang memiliki posisi penting di hati Chen Ye sebenarnya adalah pedang tajam kaisar dan ingin membasminya secara pribadi. Mendengar ini, Yun Taixu tersenyum ringan dan berkata apakah saya yakin atau tidak, jangan bicarakan itu sekarang. Chen Ye, tahukah Anda bahwa saya adalah orang yang dilatih dengan cermat oleh Yang Mulia? Apa? Chen Ye terkejut. Dalam sekejap, sepertinya semua pertanyaan di benaknya tiba-tiba terpecahkan. Dunia terlalu merindukan misteri Yun Taixu, dan juga terlalu bingung mengapa dia bisa mengetahui rahasia yang tersembunyi di kota kekaisaran, mengapa dia begitu akrab dengan bakat semua orang,
Ternyata di balik semua itu, ada bayangan sang kaisar. Chen Ye tiba-tiba menyadarinya dan tersenyum pahit. Selain kaisar saat ini, siapa lagi yang tahu banyak? Namun selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memikirkan kebenaran sesederhana itu. Sekarang aku sudah banyak bicara, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Yun Taixu berkata, pembentukan daftar bakat kota kekaisaran sebenarnya adalah niat yang mulia. Yang mulia ingin Anda berdiri di titik puncak badai dan menjadi sasaran banyak orang, sehingga banyak orang akan menantang Anda dan membuat Anda tidak mampu untuk berkonsentrasi. Dan, menggunakan masa muda dan kesombonganmu sebagai kesempatan, keluarga Chen akan membuat lebih banyak musuh. Chen Ye tidak bisa menahan senyum dingin dan berkata, mungkin di hati kaisar, musuh yang benar-benar ingin dia buat untukku adalah Ye Suo dan Tai Yitian. Sayang sekali kamu tidak memikirkannya saat itu. Keduanya adalah sahabatku, saudara. Bagus. Yun Taixu menghela nafas pelan dan berkata, ini adalah kesalahan terbesar yang mulia dan saya. Kami bahkan tidak menyelidikinya dengan jelas. Hei. Chen Ye tiba-tiba tertawa aneh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ketika saya menduduki puncak daftar pria paling tampan di ibu kota kekaisaran dan kemudian menjadi sangat bersemangat, saya benar-benar memiliki pikiran yang mudah? Hah? Yun Taixu mengerutkan kening. Chen Ye mencibir pada saat itu, meskipun saya tidak tahu bagaimana daftar ini bisa muncul dalam semalam, saya memahami bahwa itu bukanlah hal yang baik bagi saya, dan ketika saya menjadi terkenal di ibu kota kekaisaran, saya merasa sedikit itu jelas, peringkat kota kekaisaran Junyan mungkin merupakan konspirasi tersendiri. Kelakuan saya saat itu memang disengaja, agar ada orang yang terjerumus ke dalam perangkap. Kalau tidak, kenapa banyak orang yang mati saat itu? Apa menurut Anda saya benar-benar ingin menegakkan otoritas saya? Chen Ye, kami terlalu meremehkanmu. Yun Taixu menghela nafas, dan pada saat yang sama, niat membasminya menjadi lebih ganas, dapat dilihat bahwa semakin baik kinerja Anda, semakin besar niat membasmi di hati yang mulia. Jika insiden di Gunung Beiwang tidak terjadi, Anda akan mati beberapa tahun yang lalu. Saya akhirnya memulihkan bakat kultivasi saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana tetap rendah hati dan menoleransinya terlebih dahulu. Sebaliknya, saya begitu sombong dan mati. Itu salahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Yun Taixu, kamu sangat percaya diri. Alis Chen Ye dingin, dan sebilah pisau perlahan muncul di tangannya. Dari pisau itu, energi kuat yang tak tertandingi mengalir ke dalam dirinya dalam sekejap. Tingkat kultivasi Yun Taixu terlalu tinggi untuk memungkinkan Chen Ye beruntung. Ekspresi Yun Taixu bergerak sedikit, jelas dia terkejut dengan apa yang disebut metode rahasia Chen Ye. Namun, dia menjadi lebih percaya diri, jadi dia tersenyum menghina dan berkata, saya tahu Chen Zong sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan Anda, sekarang harta karun keluarga Chen, penjaga besi Netherworld, keluarlah dan tunjukkan dirimu, kamu bisa menyembunyikannya dari semua orang di ibu kota kekaisaran, jangan pernah berpikir untuk menyembunyikannya di depanku. Di tengah kata-kata ini, 5 sosok terbang keluar dari sudut tersembunyi di sekitarnya, seperti hantu, menjaga Chen Ye di tengah. Kelima orang itu semuanya terbungkus jubah hitam, hanya menyisakan sepasang mata di luar. Begitu mereka muncul, momentum kuat mereka melonjak ke angkasa, dan Chen Ye segera merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit dari Yun Taixu. Hanya ada 5 orang. Tampaknya Chen Zong terlalu percaya diri dengan intimidasinya sendiri. Bagaimanapun, penjaga besi Netherworld adalah kekuatan rahasia paling kuat dari keluarga Chen. Sangat sulit untuk mengolah setiap orang. Membasmi 5 orang kamu, termasuk Chen Ye, sudah cukup untuk membuat keluarga Chen sengsara. Ledakan. Fluktuasi hebat tiba-tiba melonjak di angkasa tepat ketika sosok Yun Taixu tampak berubah menjadi ketiadaan. Untuk sesaat, Yun Taixu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi jika dia menutup matanya, dia tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Perasaan aneh seperti itu membuat jantung Chen Ye berdebar kencang. Dalam kehidupan ini, Yun Taixu ini akan menjadi orang paling maju yang pernah dia temui, kecuali orang tuanya sendiri. Gelombang ganas itu seakan menelan angin kencang di angkasa. Tidak hanya meledak dengan hantaman yang dahsyat, namun suaranya juga seperti guntur yang menggelinding, yang membuat orang merasa hidup. Tuan muda, silakan pergi dulu dan serahkan tempat ini kepada saudara-saudara kita. Chen Ye tersenyum dan mengambil langkah besar ke depan, keluar dari lingkaran yang dijaga oleh 5 orang. Dia bukan orang yang gegabah. Dia tidak akan pernah memamerkan kekuatannya meskipun dia tahu dia bukan tandingannya, dan dia tidak akan pernah mencoba menunjukkan keberadaannya. Selama ada kesempatan, Chen Ye pasti akan pergi. Namun ada syaratnya,
yaitu ia akan melakukan hal tersebut saat ia sendirian. Di mata orang lain, Chen Ye adalah tuan muda istana raja dengan status bangsawan. Selain itu, ia kini memiliki bakat luar biasa dan kemampuan menciptakan keajaiban untuk mencapai lebih banyak. Cara pamer sebagai pahlawan seperti ini sangatlah bodoh. Chen Ye mengakui bahwa memang bodoh baginya untuk memilih menantang. Namun, karakter menentukan segalanya. Dia bisa menghadapi master untuk Chang Weiran hari itu. Chen Ye bagaimana dia bisa meninggalkan mereka sendirian dan pergi dulu. Tuan muda, teriak pemimpin itu. Chen Ye melambaikan tangannya dan melihat ombak mulai mengalir ke arahnya dan yang lainnya. Dia terkekeh dan berkata, 5 paman, ini adalah kota kekaisaran. Pengawal besi Netherworld semuanya telah keluar, dan mereka membiarkan saya melarikan diri dan menyebarkannya, kata. Jika demikian, bukankah itu berarti orang lain akan mengolok-olok keluarga Chen kita? Tuan muda, ada pandangan yang tak terlukiskan di mata kelima orang itu. Mereka tahu betul bahwa ini jelas bukan alasan mengapa Chen Ye ingin tinggal. Chen Ye adalah majikannya, mereka adalah bawahannya, dan mereka adalah pembasmi keluarga Chen. Wajar jika mereka melindungi majikannya. Sang majikan ingin hidup dan mati bersama bawahannya, terutama mereka yang seperti mereka, yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Sebagai seorang pembasmi, Anda menjalani kehidupan hari ini dan tidak ada hari esok. Sebagai seorang pembasmi, Anda tidak pernah diizinkan untuk membawa perasaan pribadi. Sebagai seorang pembasmi, Anda adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Setiap orang bisa saja memiliki harga diri, namun hanya mereka yang tidak memiliki harga diri jika diperlakukan sebagai orang yang bisa sukses kapan saja. Tapi hanya Chen Ye, yang pernah mengalaminya secara pribadi, yang tahu betapa lucu dan terhormatnya orang-orang ini. Saat keluarga Chen menghadapi bencana, lelaki tua itu tidak memberikan perintah apapun, jadi mereka menggunakan tubuh mereka untuk membangun tembok kota untuk melindungi semua orang di keluarga Chen. Hari ini, merupakan kehormatan bagi Chen Ye untuk bergabung dengan mereka untuk melawan Yun Taixu. 4 bersaudara, hari ini, meskipun jiwamu hancur, kamu harus membiarkan tuan muda pergi dari sini dengan selamat. Kamu salah. Chen Ye berbalik dan berkata sambil tersenyum, hari ini, aku bertarung berdampingan dengan 5 paman, dan kita hidup dan mati bersama. Haha, betapa mendalamnya cinta antara tuan dan pelayan. Pokoknya, aku akan mewujudkannya untukmu hari ini. Suara Yun Taixu sepertinya ada di mana-mana, dan fluktuasi yang hebat, pada saat ini, telah berubah menjadi seekor naga yang naik dari langit, membawa kekuatan yang kuat dan turun dari langit. Mengaum, lakukan. Chen Ye bergegas maju dalam 1 langkah, tetapi 5 pengawal besi Netherworld bahkan lebih cepat. Mereka melewati Chen Ye, dan 2 dari mereka muncul tepat di depan naga ilahi. 3 orang lainnya muncul di depan Yun Taixu dalam sekejap. Di cuksuan tingkat ke-7, haha, Chen Zong memang sangat cakap. Pembasmi yang dia ciptakan sebenarnya lebih kuat daripada tuan di istana yang mulia. Menghadapi serangan putus asa ketiga orang itu, Yun Taixu bahkan tidak mengedipkan matanya, telapak tangannya seperti listrik, dan dia menamparkan 3 telapak tangan berturut-turut. Ketiga telapak tangannya teratur, tetapi mereka benar-benar menyerang ketiga anggota pengawal besi Netherworld pada saat yang bersamaan. Bengkak, 3 tembakan dilepaskan berturut-turut, dan ketiganya terhuyung mundur seolah-olah terkena palu yang berat. 3 master alam mendalam dasar tingkat ke-7 bahkan tidak bisa memblokir serangan Yun Taixu. Pisau penghancur. Di udara, cahaya putih menyilaukan, dan cahaya pedang, yang berukuran beberapa kaki, merobek angin kencang yang memenuhi ruang dan tidak dapat disebarkan, dan menebas dengan keras ke arah Yun Taixu. Yun Taixu menyipitkan matanya sedikit, merasakan ketajaman pedangnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu, yang berada di alam mendalam primer tingkat pertama, sebenarnya mampu melancarkan serangan yang bahkan dapat dilakukan oleh prajurit tingkat keempat dari tingkat mendalam utama tidak berani menghadapinya. Chen Ye, bagaimana yang mulia bisa merasa nyaman? Bagaimana saya bisa merasa nyaman jika saya tidak membasmi Anda? Saat dia berbicara, Yun Taixu mengetuk pelan ke arah kehampaan. Untuk sesaat, ruangan itu tampak membeku. Cahaya pedang secepat kilat itu anehnya menempel di udara jejak. Yun Taixu, coba aku. Di depan Yun Taixu, Chen Ye sudah muncul, menyembunyikan pisau di telapak tangannya dan menamparnya dengan keras. Jika kamu tidak memberiku 1 tamparan pun, aku akan mengambil 10 atau 20 telapak tangan. Chen Ye, kamu juga mati. Yun Taixu tersenyum dan dengan santai mengulurkan telapak tangannya seolah sedang menepuk lalat. Bang! Kedua telapak tangan saling bersendewa, dan dari pisaunya,
kekuatan dahsyat yang tak tertandingi meletus seperti gunung berapi. Ombak yang mengepul menutupi area sekitarnya, menyebabkan ruangan menjadi sangat kacau. Warna kulit Yun Taixu sedikit berubah, dan energi dalam yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Di tengah suara keras yang mengejutkan, tubuh Chen Ye berubah menjadi busur patah, dan dia terjatuh puluhan meter jauhnya. Melihat Yun Taixu yang juga terlempar ke belakang agak jauh, dia tertawa. Yun Taixu, kamu terlalu sombong. Karena itu, diam-diam Chen Ye merasa gemetar di dalam hatinya. Meskipun Yun Taixu sombong, dia punya modal untuk menjadi sombong. Dalam pukulan tadi, dia berhadapan langsung dengan pisau itu. Dengan ketajaman pisau dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, itu hanya menjatuhkan Yun Taixu tanpa menyakitinya sama sekali. Memiliki tuan seperti itu di keluarga kerajaan jelas bukan hal yang baik bagi keluarga Chen. Anak baik, kamu pantas menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di ibu kota kekaisaran. Jika aku tidak membiarkanmu mati karena penyiksaan hari ini, aku tidak akan memanggilmu Yun Taixu. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti tuan mudaku. 5 pengawal besi Netherworld datang seperti kilat dan berdiri di depan Yun Taixu. Mereka berlima membentuk garis lurus dan meletakkan telapak tangan mereka di punggung orang di depan mereka. Ledakan, pukulan itu datang dengan amarah, dan bahkan langit seakan dilubangi dengan lubang besar. Gulungan, Yun Taixu berteriak dengan marah, dan tubuhnya terlempar keluar. Kekuatan gabungan dari 5 pengawal besi Netherworld menghantamnya, tidak hanya tidak melukainya sedikit pun, mereka bahkan tidak menghentikan kemajuannya, kelima orang itu terlempar dengan parah. Setelah rintangan ini, kecepatan maju Yun Taixu tidak melambat sama sekali. Jarak hampir 100 meter ditempuh oleh Yun Taixu hanya dalam satu tarikan napas, berikan pukulan yang berat. Panggilan, Chen Ye menghela nafas panjang dan menatap orang di depannya. Tatapan tajam tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Saat tangan Yun Taixu menggenggam ruang itu, Chen Ye segera merasakan bahwa dengan dirinya sebagai pusat, area sekitarnya hampir mengeras, dan semua materi dalam kisaran ini menjadi statis. Kami hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Chen Ye menarik napas panjang, dan dari dalam matanya, tatapan ganas seperti binatang melayang keluar. Pada saat yang sama, dia perlahan mengangkat pisaunya, menggunakan kekuatan hidupnya dan energi yang bisa dipinjam dari pisaunya untuk membentuk A1 pisau. Chen Ye, kamu memang sangat baik, tapi siapa kamu sekarang? Aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung untukmu. Tidak jauh dari situ, Yun Taixu berteriak dengan tajam, dan tangannya yang terkepal tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi menembus langit dan bumi, menerobos udara, meraung, dan bergegas menuju kehampaan yang membeku, dan segera, di depan pisau Chen Ye menyerang, itu sudah menghantam dadanya dengan keras. Puh, darah muncrat seperti air, yang tidak bisa lagi ditahan. Sosok Chen Ye jatuh semakin jauh seperti burung dengan sayap patah. Tertawa, tubuh Yun Taixu mengeluarkan aliran listrik, dan sebelum ada yang datang, telapak tangannya sudah menekan sosok di bawah dengan kuat. Sebuah tangan besar muncul dari langit dan jatuh dari langit, mengubah area di sekitar Chen Ye menjadi area gelap. Yun Taixu, dengan bantuan kekuatan kaisar, kamu mengenal semua keluarga besar, tapi tahukah kamu kekuatan sebenarnya dari pengawal besi Netherworld-ku? Sebelum telapak tangan besar itu bisa ditekan, 5 pengawal besi Netherworld telah muncul di Chen Ye. Melihat yang pertama, kelima orang itu memandang ke langit dan tertawa. Di dalam tubuh mereka, energi misterius yang kacau tiba-tiba melonjak di angkasa. Energi mendalam yang kacau mengandung sedikit kematian, dan mata 5 pengawal besi Netherworld tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dewa kematian. Aku hanya ingin meledakkan diriku sendiri, apalagi yang spesial dari itu. Karena itu, ekspresi Yun Taixu menjadi lebih serius. Jelas, dia takut menghadapi penghancuran diri dari 5 master alam mendalam dasar tingkat ke-7 secara langsung, mengingat kekuatannya. Penghancuran diri. Pemimpin pengawal besi Netherworld tersenyum dingin, melihat kembali ke arah Chen Ye yang terluka parah, lalu berbalik dan berteriak, saudara-saudara, apakah kamu takut? Jangan takut, selama kamu bisa membiarkan tuan muda pergi hidup-hidup, apapun yang kamu lakukan tidak sia-sia. Oke, ini saudaraku yang baik. Pemimpinnya tertawa lagi, saudara-saudara kita, cinta kita dalam hidup ini sudah berakhir, jadi kita menantikan kehidupan selanjutnya dan menjadi saudara baik yang hidup dan mati bersama. Saudaraku, ayolah. Bagus. Begitu kata baik ditulis, energi dalam yang semakin kacau keluar dari tubuh kelima orang tersebut, dan energi kematian menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, mereka terkejut merasakan 5 baris energi kematian itu berada di atas kepala mereka.
Energi kematian yang dibentuk menjadi sebuah garis tidak hanya lebih kuat, tetapi juga kekuatan penghancur tertinggi dapat dirasakan darinya. Ruang di sekitar 5 orang itu seperti kaca, samar-samar mulai pecah. Yun Taixu, apakah kamu sudah paham dengan gaya kami? Ekspresi Yun Taixu berubah. 5 paman, kita belum mencapai akhir, jadi mengapa kamu melakukan ini? Kelima orang itu gemetar, dan mereka melihat bahwa Chen Ye, yang baru saja terbaring di tanah, tidak tahu apakah harus hidup atau mati, benar-benar berjalan ke tengah-tengah mereka dalam keadaan utuh pada saat ini. Pada saat ini, bahkan mata Yun Taixu sedikit kusam. Dia yakin bahwa dengan pukulan yang baru saja dia pukul, belum lagi Chen Ye, seorang master di alam mendalam dasar tingkat 9, atau bahkan seorang master di alam Zhongxuan, tidak akan berakhir dengan baik. Alasan mengapa Chen Ye selamat hanyalah karena kekuatan fisik yang disebabkan oleh tubuh naga, dan selama 4 tahun periode kosong, dia berlatih tanpa henti, meskipun dia tidak mengumpulkan energi yang dalam, semua energi yang dalam yang dimurnikan, tapi memang begitu semuanya digunakan untuk memperkuat tubuh. Belakangan ini, dengan bantuan energi pisau, tubuh naga secara bertahap menyimpang dari arah aslinya. Secara alami, kekuatan fisik menjadi lebih kuat. Dan Chen Ye sendiri mengerti bahwa pisau itu menghilangkan sebagian besar dampak pukulan tadi. Tentu saja, Chen Ye masih terluka parah sekarang, jika tidak, auranya tidak akan terlalu berantakan, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Namun, uban di kepalanya semuanya putih saat ini, seolah-olah ditutupi lapisan putih salju. Bahkan matanya kehilangan warna hitamnya saat ini, dan yang tersisa hanyalah seputih rambutnya. Tuan muda, Chen Ye tersenyum tipis, dan senyuman ini sekarang sepertinya memiliki perasaan perubahan hidup yang tak tertandingi. Aku berkata bahwa aku akan hidup dan mati bersamamu. Jika kamu mati, bukankah kamu ingin aku mati bersamamu? Tuan muda, Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata bersiaplah, aku akan memaksanya kembali, lalu kamu membawaku pergi. Jangan ragu, jangan ragu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen Ye muncul 10 meter dari Yun Taixu. Pisau itu ada di depannya, dan cahaya putih terang menutupi seluruh tubuhnya. Keganasan yang muncul dalam sekejap menyebabkan ruang itu terpotong-potongan. 2,5. Yun Taixu, terima pukulan lagi dariku. Terlihat dengan mata telanjang, pisau di tangan Chen Ye tiba-tiba berubah dari pisau kecil menjadi pisau pemotong yang tajam, dan kemudian pisau itu jatuh ke udara. Pedang itu melintas di langit, tak terkalahkan. Hei, tidak peduli berapa banyak kartu yang kamu miliki hari ini, kamu sudah mati. Menghadapi pedang ini, Yun Taixu masih sangat percaya diri. Tinjunya sekuat gunung dan dia memukulnya dengan keras. Ledakan, riak energi yang mengerikan menyapu seperti angin kencang. Ketika ia keluar dari area ini, bangunan yang ditutupinya segera runtuh dan berubah menjadi rerun dewa. Mulut Chen Ye terasa manis, dan darah muncrat lagi. Dia terjatuh lemas, seolah-olah seluruh kekuatannya telah habis. Namun, ketika dia melihat itu di bawah isolasi yang kacau, bahkan Yun Taixu tidak berani melakukannya. Setelah dengan santai mengambil langkah melampaui itu kemungkinan besar, senyuman muncul di wajahnya. Kelima anggota pengawal besi Netherworld telah dipersiapkan sejak lama. Mereka terbang dan memeluk Chen Ye, yang sepertinya telah kehilangan kerangkanya saat ini. Air mata menetes dari mata kelima orang itu mengajukan lebih banyak pertanyaan atau berpikir terlalu banyak, dan mereka dengan cepat terbang menuju lokasi masa lalu keluarga Chen. Formasi kuno 10.000 pedang. Saat Yun Taixu berteriak dengan marah, 5 anggota pengawal besi Netherworld tiba-tiba melihat bahwa langit tiba-tiba dipenuhi kegelapan, dan aura tajam yang tak terhitung jumlahnya, seperti air pasang, datang dari langit terus-menerus. Dalam sekejap, akhirnya, massa hitam tidak hanya menutupi langit di atas mereka, tapi juga diselimuti oleh suara emas dan besi yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan pedang panjang, seperti ular berbisa, ujung pedangnya menghadap ke 5 orang yang terbungkus di dalamnya, mengulurkan energi pedang tajamnya. Lao Wu, kami akan membukakan jalan untukmu, kamu harus mengirim tuan muda kembali. 4 saudara laki-laki, berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. 5 sosok, 4 di depan dan 1 di belakang, membawa aura melihat kembali kematian, seperti harimau menuruni gunung, meraih pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Berdengung. Pada saat ini, aroma yang kuat tiba-tiba muncul di ruang di mana 5 orang itu berada, dan tak lama kemudian aroma tersebut menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, aroma tersebut seakan meresap ke setiap sudut jalan yang panjang. Saat aromanya menyebar, 10.000 pedang panjang sepertinya akan tertidur karena aromanya. Perasaan tajam itu benar-benar melemah dalam sekejap. Di kejauhan, Yun Taixu,
yang mengendalikan formasi pedang, sedikit terhuyung. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan keras aroma ajaib Tianlin dan bumi. Di istana, di Aula Yuhua, Putri Xuanling sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Meskipun serangan ini diarahkan dan dilakukan olehnya, semua lukanya berada pada titik vital demi realisme. Setelah 1 malam dan hampir 1 hari berlalu, wajahnya masih sangat pucat. Saudara Chenyai, mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan? Putri Xuanling tidak bisa menahan senyum pahit. Tiba-tiba, dia merasa hatinya sangat sakit, seolah-olah ribuan jarum perak menusuk jantungnya pada saat yang bersamaan. Keringat dingin mengucur di dahinya, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Seseorang datang. Putri, ada apa denganmu? Seseorang, tolong hubungi dokter. Berhentilah berteriak, tolong segera undang Tuan Xuan dan kakak perempuanku untuk datang. Putri Xuanling tersentak, menahan rasa sakit di hatinya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua dan seorang wanita bertopeng masuk bersama. Mereka terkejut melihat penampilan Putri Xuanling saat ini. Tuan Xuan, kakak perempuan, cepatlah, keluar dari istana dan selamatkan saudaraku Chen Ye. Chen Ye, mata wanita bertopeng itu berubah, dan dia buru-buru bertanya, Chen Ye, apa yang terjadi padanya? Entahlah, aku hanya berpikir sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Cepat pergi, cepat pergi. Putri Xuanling meneriakkan ini dengan hampir histeris. Jauh di dalam rumah besar di kota kekaisaran, di halaman yang tenang, Chang Weiran duduk dengan tenang di kursi roda. Xuanling dibasmi. Menarik sekali, seorang putri idiot, dan seseorang benar-benar membasminya. Siapa yang begitu bodoh? Apakah kaisar yang ingin menggunakan alasan ini untuk berurusan dengan keluarga Chen? Jika demikian, kaisar terlalu gegabah, bukan? Bagaimana keluarga Chen bisa begitu mudah ditangani? Menurutmu begitu, kan? Chang Weiran tersenyum dan melihat bunga aneh di tangannya. Saat melihatnya, dia mengerutkan kening karena bunga di tangannya sepertinya sudah banyak layu dalam sekejap karena sudah lama tidak disiram. Chang Weiran tertegun sejenak, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia segera berteriak orang tua. Nona, ada apa? Chen Ye mungkin dalam bahaya. Tolong temani aku. Merindukan. Qian Wuxin tersenyum dan berkata jangan bicara tentang tingkat kultivasi Chen Ye saat ini. Dengan kekuatan keluarga Chen saja, siapa di kota kekaisaran yang dapat melukai hidupnya? Terlebih lagi, keberadaannya sangat penting bagi kami, masalah serius. Jika seseorang mengambil tindakan untuk kita, mengapa tidak melakukannya? Jika Tuan Qian tidak mau, saya harus pergi sendiri. Chang Weiran berkata dengan acuh tak acuh, dan kursi roda itu bergerak dan melesat seperti anak panah. Melihat sosoknya yang mundur, Qian Wuxin sangat tidak berdaya Nona, jika kamu melakukan ini, kamu akan menderita kerugian besar di masa depan. Setelah mengatakan itu, aku mengikutinya. Di sepanjang jalan yang panjang, sepertinya malam telah tiba, meninggalkan jalan panjang itu dengan sedikit cahaya. Ribuan pedang panjang menutupi jalan yang panjang, namun saat ini, pedang panjang tersebut tidak hanya kehilangan energi pedang tajamnya, bahkan juga kehilangan ketajaman sebelumnya. Ini sebenarnya wewangian ilusi Tianlin. Yun Taixu terkejut, Chen Ye, kenapa kamu memiliki hal yang aneh? Chen Ye tidak tahu apa itu wewangian fantasi Tianlin. Bahkan jika dia memahami kata-kata Yun Taixu, dia tidak tahu bagaimana bunga aneh yang dipetik dari lembah wewangian fantasi bisa memiliki efek yang begitu besar. Namun, ini adalah peluang bagus. Kelima anggota pengawal besi Netherworld, tanpa ragu-ragu, langsung menghempaskan pedang panjang yang berdiri di depan mereka, dan bergerak maju secepat yang mereka bisa dalam hidup mereka. Peng! Tepat ketika kelima orang itu hendak bergegas keluar dari jalan panjang, ruang kosong di depan mereka sepertinya telah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan, mengejutkan kelima orang itu berulang kali. Haha, aku sudah lama memasang penghalang untuk menutup tempat ini. Kalau tidak, menurutmu dengan pergerakan sebesar itu, kenapa keluarga Chen belum datang? Mata dari 5 pengawal besi Netherworld berubah drastis. Setelah beberapa saat, pemimpinnya berteriak Lao Wu, bawa tuan muda dan mundur. Percuma saja, suara Yun Taixu terdengar lagi penghalang ini saya buat dengan bantuan harta spiritual bawaan sekte saya. Dengan budidaya kalian berlima, bahkan jika Anda menghancurkan diri sendiri, Anda tidak akan dapat menghancurkannya. Saat aku memecahkannya jika kamu menangkap aroma hantu ini, kalian berenam akan mati. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Kata-kata Yun Taixu membuat mereka berlima merasa bingung. Senjata ilahi, ini hanya perkelahian. Pemimpin itu datang ke ujung jalan yang panjang lagi,
menekankan tangannya dengan lembut pada ruang kosong, dan setelah beberapa saat, dia berteriak dengan suara yang dalam, kita hanya memiliki satu kesempatan ini, jika kita tidak dapat menembus penghalang sebelumnya. Yun Taixu, kalau begitu, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Tuan Muda. 4 orang lainnya berteriak dengan dingin. Kecuali pria yang memegang Chen Ye, 3 orang lainnya segera berdiri di depan penghalang. Kemudian, di 4 pasang telapak tangan, energi dalam yang kacau dari sebelumnya muncul lagi. Di luar angkasa, 4 angin kencang datang dari kejauhan, dan setelah beberapa saat, mereka muncul di kedua sisi jalan yang panjang. Penghalang itu bisa mengisolasi semua gerakan, tapi tidak bisa menutupi pandangan orang. Ketika mereka berempat melihat apa yang terjadi di dalam, kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget Chen Ye. Hari ini, kita semua memiliki tujuan yang sama. Bisakah kita bergabung? Di kursi roda, Chang Weiran melihat ke sisi jalan panjang tempat Yun Taixu, yang masih asing dengannya, berteriak dengan dingin. Wanita bertopeng itu mengangguk, dan setelah merasakannya sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah penghalang. Orang yang melemparkannya belum mencapai kemampuan untuk memasang penghalang secara mandiri, jadi dia pasti menggunakan harta spiritual bawaan untuk melakukannya. Changsun, tentu saja, kita akan bekerja sama untuk mendobrak penghalang, dan kemudian Tuan Xuan dan saya akan membasmi orang itu, dan Anda dapat membawa Chen Ye pergi. Basmi dia. Chang Weiran tersenyum dingin dan berkata, dia sangat menyakiti Chen Ye. Bukankah terlalu mudah untuk membasminya? Mendengar ini, Qian Wuxin tidak bisa menahan cemberutnya. Dari kalimat ini, dia bisa tahu bahwa bagi Chen Ye, wanita muda dari keluarganya ini mungkin sudah ada. Wanita bertopeng itu berkata dengan dingin, kalau soal pembasmian, kami masih melebih-lebihkan. Melihat penampilan Chen Ye dan 5 pria berbaju hitam, ada baiknya kita bisa menghentikan mereka hari ini. Jangan khawatirkan sisanya untuk saat ini, ayo kita hancurkan penghalangnya dulu. Lao Gan, ambil tindakan. Chang Weiran tidak ragu-ragu lagi. Begitu kursi roda itu bergerak, orang itu melesat dengan kilat dan langsung menuju ke penghalang di depannya. Namun, dia tidak menyangka saat dia mendekati penghalang itu, ada yang aneh, bunga yang dimilikinya benar-benar terbang dengan sendirinya, tidak ada penghalang, dan menembus ke dalam penghalang. Chang Weiran tertegun, lalu berteriak, Qian Tua, ini. Serangan Qian Wuxin telah mencapai posisi di mana Qi Hua masuk. Telapak tangan yang keras membuat ruangan mulai bergetar hebat. Kemudian, Chang Weiran dan kursi rodanya berubah menjadi kilat dan jatuh dengan cepat. Engah, ruangan itu terus bergetar. Saat wanita bertopeng dan pria tua di sampingnya menyerang posisi yang sama lagi, terdengar bunyi klik di kehampaan dan retakan perlahan muncul. Chen Ye, siapa kamu? Penghalangnya rusak, dan 5 pengawal besi Netherworld bergegas keluar dari penghalang. Melihat wanita bertopeng dan Chang Weiran mengikuti mereka, mereka berteriak dengan keras. Kami adalah teman Chen Ye dan kami di sini untuk membantu Chen Ye. 5 kakak laki-laki tertua, apa yang terjadi dengan cedera Chen Ye? Apakah mereka teman sejati atau bukan? 5 pengawal besi Netherworld tidak tahu, tapi mereka bekerja sama untuk mendobrak penghalang. Oleh karena itu, mata kelima orang itu sedikit melembut, dan pemimpinnya berkata, cedera Tuan Muda sangat serius, dan dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Silakan tinggalkan nama Anda. Kami akan memberitahunya ketika Tuan Muda pulih. Tak perlu. Chang Weiran tersenyum dingin, sekarang Chen Ye dilindungi oleh mereka, dia seharusnya bisa kembali ke istana raja dengan selamat. Jadi, haruskah kita melakukan sesuatu untuk Chen Ye? Kita bisa bergabung untuk melawannya. Semuanya, hati-hati. Dia sangat kuat. Jangan sia-siakan hidupmu jika perlu. Chang Weiran melambaikan tangannya dan berkata, kirim saja Chen Ye kembali. Jangan khawatir tentang hal lain. Tak seorang pun di kota kekaisaran bisa selamat setelah menyakiti Chen Ye. Bahkan jika dia adalah Raja Surga, aku tidak akan melakukannya ada lagi yang lain hari ini. Harus meninggalkan sesuatu. Saya senang mendengar ini. Wanita bertopeng itu tersenyum dingin, jika kita tidak memotong lapisan kulitnya hari ini, kita tidak akan malu melihat Chen Ye di masa depan. Tidak hanya 5 anggota pengawal besi Netherworld, tetapi juga Gan Wuxin dan lelaki tua lainnya sedikit terkejut saat ini. Di mata Gan Wuxin dan Chang Weiran dan wanita bertopeng biasanya kejam, acuh tak acuh terhadap kehidupan, dan tidak bermoral, tetapi mereka belum pernah melihat bahwa semua kegembiraan dan kemarahan mereka akan terungkap demi satu orang, tempat yang terlihat jelas. Kalau begitu hati-hati, kami akan memberitahu Pangeran Tua untuk datang. Setelah mengatakan itu, 5 pengawal besi Netherworld dengan cepat membawa Chen Ye dan terbang.
Chang Weiran dan wanita bertopeng itu saling memandang dan tersenyum, dengan senyuman yang seolah menghapus dendam mereka. Segera, sosok mereka bergerak dan menembak langsung ke arah Yun Taixu. Di tengah jalan yang panjang, ekspresi Yun Taixu saat ini sangat ganas. Formasi kuno 10.000 pedang telah rusak, dan bahkan penghalang yang dia buat telah rusak tak berdaya. Dia melihat Chen Ye dan yang lainnya pergi. Sebab, tepat di atas kepalanya, saat ini ada dua bunga aneh yang bertautan erat. Orang bisa merasakan nikmatnya reuni mereka setelah sekian lama berpisah. Aromanya lebih pekat. Apa yang disebut aroma hantu langit dan bumi yang dikatakan Yun Taixu seperti penghalang transparan pada saat ini, menjebaknya erat-erat di tengah. Dengan budidayanya, dia tidak dapat membukanya bahkan untuk sementara. Saat mereka berempat, Chang Weiran datang ke sini, mereka sangat penasaran saat melihat pemandangan ini. Terutama Chang Weiran yang tidak pernah menyangka kalau bunga yang mereka petik secara tidak sengaja bisa sekuat itu. Dia sangat terkejut, mengapa Chen Ye tidak diserang ketika memetiknya, dan mengapa tidak terpengaruh sama sekali setelah berada di tangannya. Jika bukan karena bunga ini, tidak akan semudah itu menembus penghalang. Di suan-suan tingkat ketiga, tidak heran 6 orang di Chen Ye begitu sengsara. Mata wanita bertopeng itu menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah dia pergi ke suan tingkat ketiga atau tong suan tingkat ketiga, bukankah dia terjebak di dalamnya sekarang? Chang Weiran mencibir. Mendengar ini, Yun Taixu menjadi semakin marah jika bukan karena Huan Xiang dari Tianlin, kamu mengira aku akan terjebak. Hei, kamu berani mendobrak penghalangku, kamu sangat berani. Aroma ajaib langit dan bumi. Chang Weiran dan mereka berempat terkejut, dan mata mereka sekali lagi tertuju pada dua bunga aneh di udara. Bukankah kamu dan Chen Ye memiliki pertemuan yang baik? Wanita bertopeng itu berkata dengan sedikit cemburu. Itu benar. Chang Weiran menghela nafas bangga dan matanya menjadi dingin berhenti bicara omong kosong. Selagi dia terjebak, ayo curahkan amarahmu pada Chen Ye. Master Sangsuan tingkat ketiga, yang sama bangganya dengan wanita bertopeng dan Chang Weiran, hanya bisa mengakui bahwa jika mereka berempat bergabung dalam pertarungan yang adil, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, tetapi saat ini. Kedua wanita itu tersenyum tegas, bergerak maju, dan muncul di depan Yun Taixu dalam sekejap, tidak peduli gerakan apa yang digunakan, semua gerakan yang digunakan oleh kedua wanita itu ketika mereka melihatnya. Selain menggigit, merobek, menarik, mencakar, merobek, memukul, dan mencakar, dia bisa melakukan apa saja yang dia bisa. Ah, Yun Taixu sangat marah dengan paket wewangian ajaib Tianlin. Meskipun Chang Weiran dan kedua wanita itu tidak dapat menyakitinya, paling banter, wanita bertopeng itu bisa memberinya ketidaknyamanan, tetapi kultivasi kedua wanita itu kesedihan karena diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita siapa yang jauh lebih rendah darinya sudah jelas. Kalian berdua junior, saat aku menghancurkan ibel ini, aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Kamu harus berhati-hati dengan dirimu sendiri. Ketika Raja Kota tiba, masih belum diketahui apakah kamu bisa pergi hidup-hidup. Tuan Gan dan kamu, cari cara untuk menundanya dan jangan biarkan dia menerobos begitu cepat. Gan Wuxin dan lelaki tua itu benar-benar tidak punya niat untuk membantu mereka. Dalam situasi saat ini, Chen Ye telah diselamatkan, jadi mereka harus segera pergi. Jika Chen Zong tiba di sini, semua masalah mungkin baru saja dimulai. Namun, kedua orang ini mungkin menjadi gila karena kejadian Chen Ye. Kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa pahit, dan mereka bergandengan tangan untuk mengubah energi mendalam yang agung menjadi dua sinar dan menembak langsung ke arah Yun Taixu seperti kilat. Peng! Dalam keterkejutan yang hebat, mereka berempat bergabung, yang masih tidak mampu melawan, Yun Taixu dipukul mundur beberapa langkah oleh mereka berempat. Siapa kamu? Yun Taixu merasa sedikit bersalah. Jika dia terus seperti ini, bahkan dia akan terluka oleh upaya bersama keempat orang itu. Orang yang menginginkan hidupmu. Keempat orang itu menyerang dan membombardir lagi, dan kekosongan menjadi sangat kabur. Apakah kamu cukup layak? Yun Taixu tidak tahan lagi. Dia mengertakkan gigi dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di angkasa. Setelah beberapa saat, lampu merah itu meluas dengan cepat di udara dan meluncurkan keempat serangan itu. Orang-orang dari Tianyimen. Pria tua yang datang bersama wanita bertopeng itu mengubah ekspresinya dan berteriak. Tuan Xuan, apakah Anda salah? Tak hanya wanita bertopeng, Chang Weiran dan Gan Wuxin juga sempat tertegun sejenak. Menunjuk ke arah naga api, Tuan Xuan berkata dengan suara yang dalam itu adalah perintah Dewa Api yang unik untuk Sekte Tianyi. Itu adalah harta spiritual bawaan.
Penghalang tadi seharusnya digunakan dengan bantuan Dewa Api. Pesan, kali ini, agak bermasalah. Dalam keharuman imajiner Tianlin, Yun Taixu tertawa garang, kamu juga tahu kalau aku Tianyimen. Hehe, ternyata kamu juga orang dari dunia sekte. Baiklah, bagus, kalian semua sudah datang ke ibu kota Dahua. Laporkan ke Ayo, atas perintah Dewa Api, orang yang tidak disebutkan namanya tidak akan mati. Wanita bertopeng itu tersenyum dingin kalian, anggota sekte Tianyi, bisa berada di ibu kota besar ini, mengapa kami tidak bisa datang? Perintah Dewa Api harta karun spiritual bawaan memang luar biasa, tetapi dengan tingkat kultivasi Anda dapat menggunakannya hingga 2 kali, apakah kamu baru saja menggunakannya sekali? Bahkan kali ini, itu sudah cukup untuk membasmimu. Kalau begitu, cobalah. Wanita bertopeng itu merasa kedinginan, dan cahaya redup tiba-tiba muncul di punggung tangannya. Kamu, jangan impulsif. Tuan Xuan terkejut dan segera menarik wanita bertopeng itu kembali. Dia segera melihat ke arah Yun Taixu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu Tianyimen memang baik, tapi kami bukanlah seseorang yang dapat kamu provokasi. Itu saja untuk hari ini. Kamu jika tidak yakin, kamu bisa meminta seniormu untuk memeriksanya dan melihat apakah kata-kataku benar. Setelah menunjuk pada pedang kecil yang muncul di punggung tangan wanita bertopeng itu, Tuan Xuan mengambil wanita bertopeng itu dan hendak pergi. Tuan Xuan, ada yang belum selesai, Anda. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah pada sang putri, ikuti saja aku dan segera pergi. Tuan Xuan membisikkan sesuatu, dan wanita bertopeng itu tertegun sejenak, lalu pergi tanpa daya. Lao Qian, ayo pergi juga. Tanpa dua wanita bertopeng itu, Chang Weiran tahu dengan jelas bahwa ketika Yun Taixu menerobos penghalang, mereka bukanlah tandingannya. Anda, seolah mengerti maksud Yun Taixu, Chang Weiran tersenyum ringan dan berkata jika Anda tidak yakin dengan kami, Anda juga dapat meminta orang yang lebih tua untuk datang dan melihat kami dan melihat apakah kami sama dengan Anda Tianyi. Bisakah pintunya diprovokasi? Yun Taixu sangat marah ketika dia dibungkus dengan wewangian ajaib Tianlin. Guru besar Sangsuannya sebenarnya diintimidasi ke dalam situasi seperti itu oleh dua wanita hari ini. Kemarahan seperti ini tidak bertahan lama. Mampu berkultivasi ke alam Sangsuan, Yun Taixu bukanlah seorang idiot. Meskipun ekspresi keempat orang itu berubah setelah mendengar tentang Tianyimen, itu sama sekali bukan rasa takut dan kaget, ini berarti kekuatan di belakang mereka jauh di atas Tianyimen. Seluruh tubuh Yun Taixu gemetar. Ternyata dua bunga aneh di udara telah menghilang. Angin dingin bertiup, tiba-tiba memberinya perasaan dingin. Dinasti Dahua hanyalah sebuah dinasti kecil, dan tidak ada yang terlalu memperhatikannya di hari kerja. Saya tidak pernah menyangka hari ini, dua orang dari sekte tersebut akan muncul. Untuk apa mereka di sini? Tidak, masalah ini harus dilaporkan kembali ke pintu secepat mungkin. Kata-kata itu jatuh dan sosok itu menghilang. Saat Yun Taixu menghilang, beberapa sosok bergegas ke arahnya dari arah rumah Zhen Wang. Tuan Qian, tahukah Anda asal-usul kedua wanita bertopeng tadi? Setelah pergi, Chang Weiran tidak sabar untuk bertanya. Gan Wuxin mengangkat alisnya, agak serius, tapi juga sedikit tidak senang. Nona, menurutku kedua orang itu mungkin memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka, tapi sekarang, mereka seharusnya bukan orang yang harus kita perhatikan. Tuan Qian, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan situasi secara keseluruhan? Chang Weiran tertawa ringan dan berkata apakah Tuan Qian tahu bahwa beberapa hari yang lalu, jika Chen Ye tidak ada di lembah Huanxiang, saya akan dibasmi oleh wanita bertopeng. Nona, ekspresi Qian Wuxin berubah. Chang Weiran melambaikan tangannya dan berkata memang benar orang yang menyerang Chen Ye hari ini berada di Xuanxuan tingkat ketiga dan pantas mendapat perhatian kita. Tapi dia menyerang Chen Ye hari ini. Kemudian, pangeran tua dan keluarga Chen akan memilikinya, untuk menghadapinya. Kita hanya melihat dua orang itu dari samping. Chang Weiran sedikit mengernyit jika apa yang saya harapkan benar, seharusnya wanita bertopenglah yang menyelamatkan Chen Ye dan yang lainnya di luar menara Xiao Yue hari itu. Jelas, Chen Ye tidak mengenal mereka, dan dia datang untuk membasmiku. Bagaimana meyakinkan apakah kekuatan ini? Gan Wuxin tersipu, lalu berkata sambil berpikir jangan khawatir, Nona, saya akan mencari tahu asal-usul kedua orang itu. Anda tidak perlu memeriksanya. Mungkin, tidak akan lama lagi situasi di seluruh kota kekaisaran akan menjadi sangat jelas. Semua kekuatan mungkin akan membuat keputusan untuk saat ini, atau bahkan mengumumkannya kepada publik, menghela nafas pelan. Gan Wuxin tampak terkejut dan buru-buru berkata Nona, apa maksudmu? Kali ini, pangeran tua tidak hanya akan mengambil tindakan,
tetapi Kaisar tidak akan hanya menonton. Setelah kedua dewa besar ini menjadi serius, pihak lain tidak lagi memiliki ruang untuk perubahan. Tuan Qian, kami bersembunyi, saya tidak tahan lagi, dan pada saat yang sama, inilah waktunya untuk memberikan jawaban yang jelas. Chang Weiran menghela nafas, sosok itu pergi, dan punggungnya sangat sunyi. Di ruang belajar kekaisaran di belakang istana Jinluan, Kaisar memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Baru setelah ruangan itu sedikit bergetar, dia perlahan membuka matanya, melihat ke depan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yun, perkiraan waktu telah berlalu. Ruang berguncang, dan Yun Taixu melayang perlahan dan muncul, berkata dengan agak getir, Yang Mulia, saya gagal membasmi Chen Ye. Ledakan, seluruh ruang belajar terguncang seperti letusan gunung berapi. Kaisar hampir melompat dari belakang meja Tuan Yun, dengan kekuatan Anda bahkan tidak dapat membasmi Chen Ye. Mungkinkah Tuan Chen Zong muncul? Yun Taixu menggelengkan kepalanya, menceritakan semua yang terjadi secara mendetail, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, setelah Chen Ye pergi, tiba-tiba saya merasakan ada yang tidak beres di hati saya, bahkan jika keempat orang itu tidak datang untuk membantu, Chen Ye tidak akan mati di tanganku. Kaisar tidak mendengar kata-kata ini, dia terus bertanya pada dirinya sendiri siapakah keempat orang itu. Yun Taixu merenung sejenak dan berkata dengan tegas salah satu dari mereka, yang pernah saya temui sekali, adalah cucu Chang Sun Mo, Chang Sun Ran. Chang Sun Ran? Tidak mungkin. Kaisar melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, beberapa tahun yang lalu, kakinya patah karena melarikan diri dari pernikahan, dan karena dia berani menyelamatkan Chen Ye, dia pasti memiliki kultivasi yang baik. Tuan, meskipun Chang Sun Ran saat itu pintar, orang-orang di keluarga Chang Sun tidak mengizinkannya berhubungan dengan seni bela diri. Jika dia benar-benar Chang Sun Ran, bagaimana dia bisa menyelamatkan Chen Ye? Yun Taixu berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya pasti tidak akan mengingat orang yang salah. Selain itu, Yang Mulia, Chen Ye masih hidup, jadi Anda harus bersiap menghadapi kemarahan Chen Zong. Hehe, Kaisar tersenyum tanpa terlalu khawatir dan berkata, jika Chen Ye meninggal, Chen Zong yang tua pasti akan menjadi gila lagi. Saya sudah bersiap di sini, dan Chen Ye belum mati, yang terbesar pada level ini, itu hanya konfrontasi langsung antara aku dan dia. Dengan Tuan Yun di sini, bagaimana aku bisa takut padanya? Mendengar ini, Yun Taixu menghela nafas panjang dan berkata dengan hati-hati, Yang Mulia, jika keempat orang itu tidak muncul hari ini, saya yakin dapat membantu Yang Mulia menangani keluarga Chen. Tuan Yun, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Yun Taixu berkata, Yang Mulia, keempat orang itu, termasuk Chang Sun Ran, semuanya adalah anggota kekuatan sekte, dan mereka berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Menurut pendapat saya, kekuatan di belakang mereka adalah jauh di atas gerbang surgawi saya. Apa? Kaisar akhirnya terkejut. Di tempat lain jauh di dalam istana, Putri Xuanling sedang menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat dua wanita bertopeng itu kembali, dia langsung bertanya bagaimana. Saudara Chen Ye, apakah semuanya baik-baik saja? Cederanya serius, tapi dia mungkin tidak akan mati. Wanita bertopeng itu menjawab dengan serius. Terluka parah, tidak bisakah kamu mati? Alis Putri Xuanling tiba-tiba menjadi dingin dengan kata lain, jika ada kesalahan sekecil apapun, saudara Chen Ye akan mati. Kakak senior, siapa yang melakukannya? Melihat Putri Xuanling, wanita bertopeng itu ragu-ragu untuk berbicara. Kakak, tolong beritahu aku. Putri Xuanling merasa cemas. Siapa orang itu? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Master Xuan tingkat ketiga. Jika bukan, saya hanya ingin tahu siapa yang melakukannya. Putri Xuanling berkata dengan dingin. Ini menjelaskan, wanita bertopeng itu tidak berani lagi menatap Putri Xuanling. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut seharusnya. Yang Mulia Kaisar. Itu ayah. Niat membasmi di mata Putri Xuanling tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kemudian terjadi keheningan yang lama. Saudari, setelah sekian lama, Putri Xuanling memejamkan mata dan berkata, pergi dan beritahu ibuku bahwa apa yang telah aku diskusikan dengan ibuku hari itu akan maju. Putri, apakah kamu sudah memutuskan? Meskipun wanita bertopeng itu sudah mengetahuinya, dia terkejut. Putri Xuanling mengangguk, seluruh tubuhnya tampak kelelahan, dan bersandar di tempat tidur, dia sepertinya telah berjalan melewati gerbang neraka lagi. Kakak senior, silakan, saya ingin bertemu saudara Chen Ye sesegera mungkin. Hampir dalam semalam, langit di ibu kota kekaisaran tampak berubah.
Keesokan paginya, kabar baik datang dari istana. Putri Xuanling, yang dianggap sebagai harta karun oleh semua orang di seluruh dinasti Dahua, secara ajaib pulih setelah dibasmi. Putri Xuanling memiliki status yang sangat istimewa di antara masyarakat. Saat itu, dia menjadi idiot, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang sedih dan sedih karenanya. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari sektor swasta yang secara sukarela memasuki istana, mengatakan bahwa mereka memiliki resep rahasianya, bersedia menyembuhkan Yang Mulia Putri. Ketika berita itu keluar, banyak orang bergegas untuk memberitahu satu sama lain, dan semua orang di Dahua diliputi kegembiraan. Sedemikian rupa sehingga di bawah berita ini, berita lain hanya mendapat perhatian di kalangan orang-orang yang dekat dengannya. Di alun-alun besar di depan pintu masuk istana, yang dijaga ketat dan dijauhkan dari orang asing, tiba-tiba banyak pria aneh berbaju hitam muncul. Mereka tidak berniat menyerang istana, namun masing-masing dari mereka tidak hanya membawa niat membasmi, tetapi juga membawa jejak kematian yang sangat tak tertahankan. Banyak energi mati berkumpul dan terjalin di udara. Di bawah perlindungan mereka, seluruh istana menghilang, seolah-olah telah menjadi tempat mati. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa masuk atau keluar istana dengan bebas. Kebisingan di luar tidak mencapai istana raja, juga tidak mengganggu halaman independen jauh di dalam istana raja. Di luar halaman kecil, Tuan Chen sedang duduk dengan pedang emas. Momentum agung melonjak ke seluruh tubuhnya, secara paksa membentuk zona vakum di ruang sekitarnya. Di depannya, ada tombak tuan yang panjangnya beberapa meter ke dalam tanah, dia memiliki aura mendominasi yang sama seperti Tuan Chen, tak tertandingi. Di kedua sisi halaman, Yesuo dan Tai Yitian berdiri di dinding halaman, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ada nafas samar di dalam ruangan, memberitahu mereka bahwa orang di dalam berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kadang-kadang, sekelompok cahaya putih akan melewati atap dan menyebar ke dalam ruangan. Suasana kacau yang bercampur dengannya membuat 3 orang di luar halaman merasa sangat bermartabat. Chen Ye sedang berbaring di tempat tidur. Cahaya putih dari pisau itu sangat terang di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa lagi berlatih secara mandiri. Itu semua di bawah bimbingan pisau, dan energi spiritual langit dan bumi perlahan mengelilinginya dia. Dia dipukul dengan keras 2 kali oleh Master Sangsuan tingkat ketiga berturut-turut, terutama pukulan pertama. Yun Taixu melakukan penetrasi secara langsung, menyebabkan Chen Ye dipukul di bagian depan pisau. Sebagian besar energinya, terlepas dari tubuh dan latar belakang naga yang luar biasa, masih mengguncang seluruh an internalnya hingga tidak pada tempatnya. Selanjutnya, Chen Ye memasukkan semua energi yang dapat dipinjam dari pisau ke dalam tubuhnya. Tidak hanya dia sekali lagi diserang oleh Yun Taixu, tubuhnya juga rusak parah karena tidak dapat menahan energi besar dari dampak pisau tersebut. Bahkan Chen terkejut karena dia masih belum pulih dari cedera seriusnya. Tentu saja, merupakan hal yang baik bahwa Chen Ye tidak mati. Mereka semua ingin membantu Chen Ye, tetapi ketika mereka melihat luka-lukanya, mereka menemukan bahwa meridian di tubuh Chen Ye hancur, hampir semua tulang patah, dan tidak ada tempat yang utuh di tubuhnya. Siapapun yang mengalami luka seperti itu pasti akan mati. Oleh karena itu, semua orang menganggapnya sebagai keajaiban bahwa Chen Ye masih bisa bernapas. Tidak ada yang bisa menyusupkan energi mereka yang dalam ke dalam tubuh Chen Ye, karena meridian Chen Ye semuanya rusak, dan mustahil bagi tubuhnya untuk menahan bahkan sedikit energi orang lain. Bahkan obatnya tidak bisa diminum oleh Chen Ye. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Tuan Chen merasa ingin basmi diri. Dia terlalu ceroboh, berpikir bahwa karena semua ibu kota kekaisaran berada di bawah kendalinya, dan ada 5 pengawal besi Netherworld di sekitar Chen Ye, tidak akan terjadi apa-apa pada Chen Ye. Keheningan di ruangan itu berlangsung entah berapa lama. Tampaknya keheningan telah mencapai batasnya. Pada saat tertentu, ada sedikit suara yang keluar dari tubuh Chen Ye. Saat berikutnya, pisau itu keluar dengan sendirinya dan tetap berada di atas titik di antara alis Chen Ye. Dengan munculnya pisau itu, aura langit dan bumi yang semula mengelilingi Chen Ye hanya tinggal di sampingnya dan tidak menembus ke dalam tubuhnya. Namun pada saat ini, tanpa diduga, energi spiritual langit dan bumi mulai masuk perlahan, mengikuti nafas Chen Ye. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Chen Ye yang telah lama tenang terasa seperti genangan air yang dilemparkan ke dalam batu besar, dan tiba-tiba timbul riak yang sangat lemah. Riak-riak ini adalah energi spiritual langit dan bumi. Saat ini, Chen Ye secara alami tidak dapat berlatih karena dia dalam keadaan koma. Oleh karena itu, setelah energi spiritual langit dan bumi memasuki tubuh, ia tidak akan dimurnikan menjadi energi misterius. Ada pengecualian untuk semuanya, dan sekarang adalah pengecualiannya.
Energi spiritual langit dan bumi, akibat fragmentasi meridian, mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat, seolah-olah tanpa disadari. Namun, jika seseorang melihatnya dengan mata telanjang, mereka akan menemukan bahwa meskipun kecepatannya lambat, sebenarnya memang demikian persis di sepanjang jalur latihan sehari-hari Chen Ye ke depan. Dengan kata lain, meskipun Chen Ye tidak sadarkan diri, dia masih berlatih sendiri, dan itu luar biasa. Tentu saja, Chen Ye sendiri tidak begitu ajaib. Alasan mengapa energi spiritual langit dan bumi akan maju sepanjang jalur budidaya adalah karena di depan energi spiritual langit dan bumi, ada cahaya putih samar yang berkedip-kedip itu seperti suar, dan itu seperti suar. Itu adalah sesuatu yang menarik energi spiritual langit dan bumi. Oleh karena itu, energi spiritual langit dan bumi mengalir tanpa sadar ke arah cahaya putih. Meskipun kecepatan ini sangat lambat, selama dapat berjalan dalam lingkaran besar, secara alami akan disempurnakan menjadi energi Xuan Qi murni, dan selama ada Xuan Qi, cedera Chen Ye dapat sedikit membaik. Begitu dia bangun, semua luka tidak akan mengancam nyawanya. Waktu berlalu, dan saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, sebuah siklus besar selesai, dan energi spiritual langit dan bumi dengan cepat berubah menjadi energi murni yang dalam. Pada saat ini, energi misterius sepertinya merasakan kerapuhan dari tubuh tuannya, dan itu melonjak dengan cepat. Keluarlah dan serap serta sempurnakan lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi. Dengan cara ini, ia berputar-putar, tanpa henti. Ketika sejumlah energi yang dalam terakumulasi kembali di tubuh Chen Ye, tiba-tiba, kekuatan penindas perlahan mulai memancar dari setiap sudut tubuhnya. Inilah kekuatan fisik Chen Ye. Begitu mereka muncul, mereka seperti anak-anak lapar, bergegas masuk untuk menyerap energi yang dalam. Sejak saat itu, setiap kali sejumlah energi dalam muncul, kekuatan fisik Chen Ye akan muncul dan menelannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti jurang maut. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tahu berapa banyak energi dalam yang telah mereka serap, tetapi tidak ada tanda-tanda kejenuhan. Hampir sebulan telah berlalu, dia. Di luar halaman, Chen Sun menghela nafas pelan. Pangeran tua, aku tidak bisa menahannya lagi. Di sisi kiri tembok halaman, Tai Yitian terbang ke bawah dan berteriak pelan, jika kita tidak menyelamatkan nyawa Kaisar Guk-Guk, dia memiliki banyak putra dan sebagainya, terus, biarkan dia merasakan hal yang sama. Yitian, jangan konyol. Yesuo segera terbang ke bawah, memandang Tuan Chen dan Chen Sun, dan berbisik, Paman, apakah kamu pernah datang menemui Chen Ye? Chen Sun sangat getir. Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Tuan Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Chen Sun, apakah ada orang yang masuk atau keluar istana akhir-akhir ini? Yun Taixu itu. Chen Sun berkata dengan niat membasmi ayah, jangan khawatir, Tuan Lin secara pribadi mengawasi Yun Taixu. Dia tinggal diam di istana dan dapat hidup damai untuk sementara waktu, jika tidak. Beritahu Lao Lin bahwa selain Yun Taixu, semua orang juga harus memperhatikan dengan cermat, terutama Xuan Ling. Suara Tuan Chen berubah dingin di Sang Xuan tingkat ketiga, Kaisar, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan bantuan Tuan seperti itu, Anda dapat menangani keluarga Chen saya? Mengaum. Saat Tuan Chen selesai berbicara, tiba-tiba, dari ruangan tempat Chen Ye berada, semburan auman naga bergema dengan keras. Semua orang dengan cepat berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat aliran aura yang sangat menindas dengan cepat mengalir keluar ruangan. Mereka menghilang di ruang secara berdampingan, tetapi menyatu dengan erat. Sekitar 1 menit berlalu, dan seekor naga sungguhan muncul. Naga asli bercokol, menutupi seluruh halaman, dan kekuatan kuno bergoyang seolah-olah itu adalah langit dan bumi. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Tuan Chen yang tetap tidak bergerak, sisanya terguncang puluhan meter jauhnya oleh kekuatan ini. Naga asli bercokol, mengaum dengan bangga ke 9 langit, memandang rendah semua orang di dunia. Meski begitu, semua orang di bawah masih dapat melihat dengan jelas bahwa naga asli bukanlah naga sungguhan, melainkan hanya satu. Di luar, terlihat agak mirip, namun jauh dari wujud naga aslinya. Keluarga Chen semua mengerti bahwa ini adalah efek yang berasal dari tubuh naga, tapi hanya ini saja yang mengejutkan mereka. Chen Ye hanya mengolah tubuh naga ke tingkat pertama, dan tidak memiliki keterampilan mental untuk tingkat kedua. Menurut akal sehat, setelah tingkat pertama mencapai puncaknya, paling banter, ia hanya dapat memadatkan naga ilusi. Tapi kondensasi Chen Ye saat ini tidak hanya secara bertahap berubah menjadi naga asli, tetapi juga kekuatannya telah meninggalkan ruang lingkup tubuh naga asli. Semua orang mengerti bahwa jelas, Chen Ye tidak punya takdir lain.
Kilauan di mata Tuan Chen berubah menjadi kegembiraan dan kelegaan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Ya, kamu membuat kakek sangat bangga. Tubuh fisik Chen Ye hampir hancur total, dan bahkan energinya yang dalam tidak dapat digunakan. Namun kini tubuh naga itu tiba-tiba meledak, yang juga menandakan bahwa Chen Ye bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Benar saja, apa yang dipikirkan Tuan Chen juga sama. Di dalam ruangan, Chen Ye sudah duduk bersila di beberapa titik selama pengoperasian teknik pikiran Nirwana Agung. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi mengalir masuk, dan kemudian, dengan sangat cepat. Dengan kecepatan seperti itu, tidak hanya Dantian yang layu perlahan-lahan mendapatkan kembali energi aslinya yang kaya dan dalam, tetapi juga kekuatan fisiknya masih menyerap energi dari energi yang dalam. Dan saat ia menyerap lebih banyak, orang-orang di luar dapat melihat dengan lebih jelas bahwa raksasa itu, yang belum menjadi naga sungguhan, perlahan-lahan berubah menjadi naga sungguhan. Waktu terus berlalu, dan tidak akan berhenti sedetik pun karena seseorang. Selama proses ini, Chen Ye telah berlatih dalam kondisi yang dalam. Dia tidak dapat mendeteksi waktu dan hal-hal lain di dunia luar. Satu-satunya hal yang dapat dia rasakan adalah dalam latihan tersebut, sementara luka fisiknya secara bertahap diperbaiki, ada juga beberapa perubahan unik. Apa sebenarnya perubahan ini dan dari mana asalnya bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh Chen Ye. Namun, prioritas utama adalah kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia sangat ingin tahu tentang perubahan yang tidak disadari ini, Chen Ye mampu menanggungnya. Namun yang tidak disangka Chen Ye adalah saat luka fisiknya berangsur pulih, perubahan yang tidak dapat dia pahami menjadi semakin intens. Belakangan, bahkan jika dia tidak memikirkan apapun, dampak dari perubahan tersebut terasa detik demi detik memenuhi pikirannya. Dia tidak dapat melakukan dua hal sekaligus, dan Chen Ye, yang sedang berlatih, tidak terkecuali. Dipenuhi dengan perubahan ini, latihannya menjadi sangat sulit, dan bahkan menjadi tidak mungkin untuk berlatih. Brengsek, Chen Ye mengutuk secara diam-diam. Sekarang dia berada pada saat yang paling kritis, dia mungkin berhenti berlatih dan memperbaiki lukanya lagi di masa depan, tetapi dalam kasus ini, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Orang awam mengetahui bahwa penyakitnya serius atau ringan, semakin lama ditunda maka kerusakan pada tubuh akan semakin besar lama-lama akan meninggalkan beberapa gejala sisa, yang mungkin tidak mengancam jiwa, namun pasti akan berdampak pada jalur budidaya. Tidak ada gunanya memarahi, perubahan ini sekarang dengan jelas muncul di benak saya, seolah-olah telah mengakar. Tidak peduli seberapa ketatnya Chen Ye, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Ledakan. Tiba-tiba pada saat tertentu, ketika pikiran Chen Ye dipenuhi dengan perubahan ini, kepalanya meledak, luar biasa, cahaya putih langsung muncul, dan kesadaran Chen Ye menjadi kabur sesaat. Kesadarannya kabur, dan sepertinya dia baru sadar kembali setelah beberapa saat. Namun, Chen Ye merasa bahwa sekejap mata terasa seperti bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Chen Ye tidak dapat merasakan reinkarnasi. Kehidupan seakan-akan hening, dan seolah-olah ada di dunia selamanya seperti langit dan bumi. Setelah sadar kembali, Chen Ye dengan jelas melihat pisau yang memberinya kelahiran kembali. Chen Ye terkejut, bukankah pisaunya ada di luar? Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa pisau ini berbeda dengan yang Anda tahu. Diselubungi cahaya putih, pisaunya serapi cermin, memantulkan bayangannya sendiri hal-hal untuk mengujinya. Bilahnya seperti cermin, bilahnya tajam, dan gagangnya memiliki garis-garis yang jelas. Ini jelas merupakan pisau pemotong yang sepertinya baru saja dipoles. Memiliki kekuatan yang kuat, ini adalah perasaan pertama yang diberikan Xiao Dao kepada Chen Ye. Dari pisau ini, Chen Ye merasakan perubahan kuno dan keagungan atmosfer. Nafas ini hampir sama dengan istana kaisar kuno, tetapi Chen Ye juga merasakan kesedihan yang mendalam. Pisau kecil sepertinya telah berevolusi menjadi dunia dan zaman. Pemilik. Tiba-tiba, sebuah sosok terdengar pelan. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Suara yang muncul di benaknya memberinya perasaan seperti sengatan listrik, dan dia hampir melompat. Karena suara ini berasal dari pisaunya. Kecuali manusia, semua makhluk hidup lain di dunia dapat berkultivasi pada tingkat tertentu, mereka dapat berubah menjadi manusia, mengucapkan kata-kata manusia, dan memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Inilah mengapa Chang Weiran mengucapkan kata-kata seperti itu kepada dua bunga aneh itu ketika mereka berpisah. Mungkin mereka tidak dapat memahaminya untuk sementara, tetapi mereka pasti dapat mengingatnya dan kemudian perlahan-lahan memahaminya. Segala sesuatu di dunia memiliki spiritualitas, secara alamiah,
spiritualitas juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Mereka yang memiliki spiritualitas yang cukup lebih mungkin untuk berkultivasi. Dikatakan bahwa manusia adalah pemimpin dari segala sesuatu, dan inilah yang mereka maksud. Yang disebut segala sesuatu di sini tidak hanya mencakup makhluk yang lahir di bumi, tetapi juga benda yang dimurnikan oleh manusia. Senjata, ramuan, mereka juga memiliki spiritualitas. Lingbao, harta spiritual bawaan, senjata dewa, harta hunyuan, inilah klasifikasi senjata menurut orang-orang di dunia. Senjata yang mencapai tingkat harta spiritual bawaan memiliki tingkat spiritualitas tertentu. Benda-benda tersebut dapat memahami pikiran tuannya semaksimal mungkin, dapat mencapai titik di mana manusia dan senjata menjadi satu, dan dapat membantu tuannya untuk melawan musuh sampai ke batasnya, semaksimal mungkin. Setelah mencapai tingkat senjata ilahi, spiritualitas yang dimilikinya sudah memungkinkan komunikasi mental sederhana antara senjata ilahi dan tuannya, dan berbagai kekuatan magis bahkan lebih menakjubkan. Harta karun hunyuan merupakan benda kedewaan yang legendaris, mereka sudah memiliki kecerdasan spiritual yang mandiri, dengan kata lain, meskipun tetap merupakan harta karun, mereka lebih seperti makhluk yang mandiri, karena di dalam harta karun hunyuan terdapat roh senjata yang unik. Roh senjata itu seperti jiwa manusia, hanya dengan jiwa manusia dapat bertahan hidup. Begitu pula dengan keberadaan roh senjata, ia bisa disebut sebagai harta karun hunyuan. Terlepas dari apakah itu harta spiritual bawaan, atau senjata ilahi, semuanya dapat dimurnikan oleh ahli pemurnian senjata dengan bantuan bahan khusus. Namun, harta karun hunyuan secara alami dipelihara oleh bumi, dengan surga sebagai bapaknya dan bumi sebagai induknya. Secara alamiah, setiap kali harta karun hunyuan muncul, itu akan menyebabkan perubahan besar di dunia, dan bahkan banyak tuan yang akan bertarung. Memiliki harta karun hunyuan, selama dia tidak terlalu beruntung, pada dasarnya menentukan bahwa orang tersebut akan mencapai puncak seni bela diri dalam kehidupan ini. Mengucapkan kata-kata manusia adalah perwujudan paling luar dari harta karun hunyuan. Chen Ye tahu bahwa pisau itu sendiri pasti sangat luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pisau itu akan menjadi harta karun hunyuan. Jika pisau kecil itu adalah harta karun hunyuan, maka pisau kecil yang dilihat Chen Ye saat ini adalah roh pisau dari pisau kecil itu. Roh pedang. Meskipun dia dengan jelas mendengar Xiao Dao Daoling memanggilnya, Chen Ye sepertinya masih berada dalam mimpi, menatap Dao Spirit dan memanggilnya dengan lembut. Pemilik, mungkin karena dia mendengar Chen Ye menanggapinya, suara Daoling terdengar sangat bersemangat, dan tubuhnya sedikit gemetar, membuat orang merasa senang. Itu memang harta karun hunyuan. Chen Ye hanya bisa menghela nafas. Di dunia ini, mencapai puncak seni bela diri adalah usaha yang tak kenal lelah dari setiap orang. Di jalan ini, ada banyak hal yang menarik para pejuang, seperti harta karun dari langit dan bumi, ramuan, hunyuan Zibao jelas merupakan yang pertama dalam daftar. Harta karun hunyuan adalah eksistensi yang membuat langit dan bumi takut. Karena setiap harta karun hunyuan muncul, akan menyebabkan perubahan besar di dunia, menyebabkan kekacauan di langit dan bumi, dan hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti, benda ajaib seperti itu akan muncul di tangannya. Tapi setelah terkejut, Chen Ye tiba-tiba teringat sesuatu. Xiao Dao telah mengikutinya selama beberapa waktu. Mengapa Dao Spirit tampaknya baru menghubunginya hari ini? Tampaknya melihat keraguan Chen Ye, Dao Ling berkata, "Tuan, Anda terluka kali ini, meridian Anda hancur, semua tulang Anda patah, dan semua energi Anda yang dalam terkuras. Jika Anda adalah orang biasa, Anda akan mati sudah lama sekali." Chen Ye sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan dia juga memahami di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia tidak mati seharusnya karena Xiao Dao. Cedera serius seperti itu adalah jalan buntu bagi orang lain, tapi bagi sang master, ini adalah kesempatan bagus. Chen Ye tertegun sejenak, bagaimana ini bisa menjadi kesempatan bagus? Mungkinkah roh pisau kecil itu telah terbangun? Hancurkan lalu berdiri. Dao Ling berkata, tubuh majikan berada tepat di garis antara hidup dan mati. Dengan cara ini, memenuhi syarat kemunculan saya. Jika ingatan majikan masih jelas, dia harus ingat bahwa, sebenarnya, saya sudah muncul, sekali. Sudah muncul sekali. Chen Ye memandang roh pedang dan berpikir keras. Jika roh pedang telah terbangun sebelumnya, maka dia pasti mendapat kesan bahkan orang bodoh pun tidak akan melupakan harta karun hunyuan setelah melihatnya sekali. Tuan, Anda mungkin belum lupa bagaimana Anda bisa datang ke dunia ini. Ekspresi Chen Ye berubah drastis, dia akhirnya berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, di Gunung Beiwang,
dia diselimuti oleh cahaya pisau ketika dia putus asa dengan semua pikiran kembali ke masa ketika dia berumur 15 tahun. Namun, pada saat dia terbungkus dalam cahaya pisau dan kehilangan kesadaran, samar-samar dia mendengar sebuah suara. Itu hanya karena suaranya terdengar terlalu samar dan jauh, dan dia kehilangan kesadaran terlalu cepat, jadi dia tidak memiliki banyak kesan. Setelah kelahirannya kembali, dia berpikir tentang bagaimana mengubah nasib keluarga dan bagaimana melawan kerajaan keluarga, jadi dia tidak pernah memilikinya. Pikirkan tentang suara itu. Ternyata saat itu Xiao Dao Daoling sudah terbangun. Mengapa kamu tidak muncul selama periode waktu ini? Ini adalah sesuatu yang Chen Ye tidak dapat mengerti. Karena aku terlalu terluka, Dao Ling berkata sebelum saya bertemu dengan gurunya, kecerdasan spiritual saya hampir hilang seluruhnya, jadi saya terus tidur sampai guru itu muncul dan membangunkan saya. Chen Ye tidak mengerti apa yang dia katakan lagi. Bagaimana dia bisa membangkitkan roh senjata harta karun Hunyuan? Tuan, Anda tidak tahu bahwa saat itu, meskipun tubuh Anda masih utuh, fondasi kultivasi Anda telah hancur. Ini mungkin tidak menjadi masalah bagi orang biasa, tetapi Anda pernah dilahirkan dengan kualifikasi monster dan tiba-tiba kehilangan segalanya. Itu adalah juga jenis yang sama sekali berbeda. Rusak, dan kamu memiliki keengganan yang besar di hatimu. Chen Ye tertegun sejenak dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dao Ling, kamu terlalu aneh. Yang dibutuhkan harta Hunyuan lainnya adalah semacam energi antara langit dan bumi, tetapi kamu tidak mau melakukannya sendiri. Harta karun Hunyuan. Mendengar ini, Dao Ling pun memberikan senyuman pahit yang manusiawi, lalu berkata, Tuan, kamu tidak tahu bahwa ketika Tuan Tua meninggal, jiwanya hampir hilang seluruhnya. Keadaan Tuan Tua ketika dia meninggal hampir sama seperti keadaan Tuan Lama. Tuan, keadaanmu persis sama ketika kamu berada di garis antara hidup dan mati, dan keengganan di hatimu sama persis dengan kemarahan di hati Tuan Tua saat itu. Saya mengikuti Tuan Tua dan menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya melihatnya jatuh dengan mata kepala sendiri, tetapi saya tidak berdaya, jadi saya membutuhkan kekuatan. Dan karena saya menyaksikan dan merasakan segalanya sebelum Tuan Tua itu jatuh, kekuatan yang saya inginkan adalah sama dengan lainnya. Berbeda dari harta karun Hunyuan lainnya. Siapa majikan lamamu? Pisau itu adalah harta karun Hunyuan, dan itu bisa menghidupkannya kembali. Jadi, mantan majikannya, bagaimanapun juga, adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Tetapi orang seperti itu benar-benar jatuh, dan harta karun Hunyuan, dan karena cederanya terlalu serius, dia memerlukan orang lain untuk membangunkannya. Chen Ye ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Ini bukan untuk memuaskan rasa penasarannya. Hanya dengan mengetahui masa lalu Xiao Dao dia bisa beresonansi dengan Xiao Dao dan mencapai keadaan keintiman. Baik itu senjata ilahi atau harta karun Hunyuan, jika Anda mendapatkannya kembali, Anda bisa mendapatkan kesetiaan mereka. Namun, senjata ilahi dan harta karun Hunyuan memiliki spiritualitas, terutama yang terakhir, yang memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, kesetiaan saja tidak cukup, seperti saudara, hanya dengan begitu mereka dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Mendengar ini, suara Dao Ling tiba-tiba menjadi lebih pahit. Tuan, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika saya memberitahu Anda nama Tuan Lama, Anda tidak akan mengetahuinya. Tuan, jangan khawatir, itu adalah tuannya yang membangunkanku. Bagiku, Tuan telah menyelamatkan hidupku, jadi kita bisa menyelamatkan banyak langkah yang harus dilalui orang lain. Benar saja, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Jadi, setelah kamu bangun sekarang, kamu tidak akan pernah tertidur lagi kan? Setelah hening beberapa saat, Chen Ye bertanya dengan hati-hati, jika roh pedang tidak tidur, itu berarti dia memiliki harta Hunyuan di sisinya, yang merupakan hal yang sangat baik baginya. Entah itu urusan keluarga atau urusan ibu, dengan adanya pisau, semuanya akan selesai dengan setengah usaha. Dao Ling tersenyum dan berkata, saya telah menyerap energi yang saya butuhkan dari Anda, Tuan, 2 kali, jadi saya tidak perlu tidur lagi. Tetapi Tuan, jangan terlalu senang terlalu dini. Saya terluka parah. Sekarang saya baru dalam tahap bayi baru lahir, saya tidak dapat banyak membantu Anda, jika tidak, mengapa makhluk seperti Yun Taixu membutuhkan energi saya? Sedikit energi pedang saja dapat membasminya. Chen Ye secara alami percaya apa yang dikatakan Dao Ling. Harta karun Hunyuan di masa kejayaannya seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Namun pada tahap ini, yang menjadi perhatian Chen Ye bukanlah seberapa kuat pisaunya. Jadi, apakah ada cara untuk membantumu pulih lebih cepat? Chen Ye bertanya. Hanya setelah Xiao Dao kembali ke puncaknya, hal itu akan membawa bantuan yang menentukan untuk masa depannya.
Memiliki. Daoling berkata dengan tegas, suaranya dipenuhi dengan keinginan yang tak ada habisnya. Apa yang bisa saya lakukan? Chen Ye sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak hanya roh pedang yang sangat bersemangat, dia juga memiliki harapan yang sama. Ada ngarai yang sangat aneh antara langit dan bumi. Sisi kiri ngarai sangat dingin, dan sisi kanan ngarai sangat panas. Oleh karena itu, ada kekuatan misterius di tengah ngarai ini. Berguna padaku. Di sisi timur dunia, di dasar laut tak berujung, ada sebuah tempat bernama makam para dewa. Energi yang terisi di sana juga berguna bagiku. Benar saja, ini adalah harta karun Hunyuan, dan energi yang dibutuhkannya sangat berbeda dari benda biasa. Setelah mengatakan ini, Dao Ling memandang Chen Ye dan berkata dengan serius, Guru, selain energi di dunia, cara terbaik untuk mempercepat pemulihan saya adalah kultivasi Anda. Tingkat kultivasi saya. Chen Ye sedikit mengernyit. Ya, roh pedang berkata saya telah sepenuhnya terintegrasi dengan Anda, Guru. Sampai batas tertentu, Anda dan saya adalah satu tubuh. Selama tingkat kultivasi Anda terus meningkat, saya dapat memperoleh energi yang diperlukan untuk pemulihan darinya. Karena Anda, Guru ini adalah sumber saya, jadi mulai sekarang, Guru, Anda harus lebih rajin dalam berkultivasi. Jangan khawatir, Chen Ye menjawab dengan tegas. Chen Ye tidak terlalu memikirkan ngarai dan kedalaman laut yang disebutkan Dao Ling, karena tempat-tempat itu sekarang terlalu jauh darinya dan tidak dapat dijangkau dalam waktu singkat dia bisa menyentuhnya kapan saja. Dia pernah memiliki terlalu banyak penyesalan yang tersisa di dunia ini. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang di sekitarnya semuanya layak untuk disayanginya kegigihan. Mengandalkan harta karun Hunyuan tentu bisa banyak membantu Anda, tetapi tidak ada objek eksternal yang lebih penting daripada kekuatan Anda sendiri. Terlebih lagi, Xiao Dao terluka parah dan tuan aslinya meninggal, yang semuanya menunjukkan bahwa bahkan dengan harta karun Hunyuan di masa kejayaannya, masih mustahil untuk menjadi tak terkalahkan. Ada terlalu banyak kekuatan di dunia ini, dan kekuatan Anda sendiri adalah jaminan mutlak untuk kehidupan yang stabil. Dao Ling tersenyum dan berkata dengan bakat dan karakter kultivasi tuanmu, saya tidak meragukan potensi tuanmu. Chen Ye tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, Dao Ling, sebagai harta karun Hunyuan, kamu memang luar biasa, tetapi landasan kultivasi seseorang akan hancur selamanya, dan kamu benar-benar dapat mengembalikannya kepadaku. Faktanya, ada satu hal yang Chen Ye tidak berani tanyakan, dan itu adalah kelahiran kembali. Dibandingkan dengan dasar kultivasi, rahasia kehidupan bahkan lebih sulit dipahami. Hal ini ditentukan oleh langit dan bumi. Jika ada banyak bidang dan dunia antara langit dan bumi, dan tidak mungkin dunia-dunia ini berpotongan suatu hari nanti, mungkin kita bisa menggunakan semacam benda ajaib untuk memungkinkan orang melakukan perjalanan ke dunia lain. Namun, mengulangi masa lalu seseorang di dunia yang sama membuat orang tidak mungkin berpikir jernih. Sejauh yang diketahui Chen Ye, harta karun Hunyuan, meskipun kuat, tidak memiliki kekuatan magis seperti itu. Jika harta karun Hunyuan dapat melakukan itu, mungkinkah Anda berpikir bahwa ketika Anda memiliki harta karun Hunyuan, Anda dapat kembali ke masa lalu jika Anda merasa perlu? Jika memang demikian, bukankah dunia akan menjadi terlalu kacau? Energi yang tersisa tidak cukup untuk memulihkan fondasi Sang Master, tetapi Sang Master tidak pernah menyerah dalam kultivasi selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, semua energi misterius telah diserap oleh tubuh. Ketika saya membantu Sang Master berhasil berkultivasi keterampilan fisik setelah itu, Sang Guru pergi ke Gunung Beiwang dan meminta saya untuk membawanya keluar dari Istana Kaisar Kuno, dan apa yang terjadi setelah itu tidak ada hubungannya dengan saya. Eksistensi macam apa Istana Kaisar Kuno itu? Chen Ye mau tidak mau bertanya. Pisau itu adalah harta karun Hunyuan. Kalau dipikir-pikir, Istana Kaisar Kuno pasti bukan benda fana, apalagi Dao Ling mengatakan bahwa pemulihan fondasinya masih merupakan pencapaian Istana Kaisar Kuno. Ada kerinduan yang tak ada habisnya dalam suara Dao Ling. Saya adalah senjata Tuan Tua, dan Istana Kaisar Kuno adalah rumah Tuan Tua. Rumah. Chen Ye bergumam pelan. Dia bisa sepenuhnya memahami emosi Dao Ling saat ini. Meskipun dia adalah pemilik baru pisau itu, dia tidak bisa menghapus kerinduan Dao Ling terhadap pemilik aslinya. Sama seperti saya, tidak peduli seberapa besar cinta dan kasih sayang yang diberikan keluarga saya masih memiliki kepedulian yang tak terkatakan terhadap ibu saya di benak saya. Pemilik, Dao Ling berkata dengan sungguh-sungguh, Istana Kaisar Kuno sama dengan saya. Sekarang energinya telah sangat berkurang, dan bahkan lebih lemah dari saya. Dia adalah kerja keras dalam hidup Tuan Tua. Saya harap jika Anda memilikinya kemampuan, Tuan, kamu bisa membantunya.
Saya tahu ini. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Namun, cara membantunya sama dengan cara Anda. Apakah itu membutuhkan energi unik antara langit dan bumi, serta kultivasi saya sendiri? Dalam arti tertentu, Istana Kaisar Kuno adalah satu-satunya kerabat dan satu-satunya perhatian Xiao Dao di dunia. Chen Ye dapat memahami perasaan ini, tetapi untuk merasakan bahwa Istana Kaisar Kuno bahkan lebih misterius daripada Xiao Dao, dia ingin kesembuhannya pasti akan lebih baik, lebih sulit daripada pisau. Mendengar ini, Dao Ling tiba-tiba menjerit kesakitan. Setelah terdiam lama, dia berkata, baik, aku dan Istana Kaisar Kuno mengalami pertempuran dengan tuan tua itu. Lukanya terlalu serius. Sementara kami kalah terlalu banyak, kekuatan magis, itu juga menyebabkan banyak ingatanku hilang. Sejauh ini, energi yang saya serap dari Anda, Guru, hanya membuat saya terbangun. Masih banyak lagi yang saya tidak dapat mengingat semuanya. Tuan, Anda telah memasuki ruang di mana Istana Kaisar Kuno berada 2 kali, dan Anda pasti telah melihat beberapa perubahan. Istana Kaisar Kuno masih ada, yang berarti Istana Kaisar Kuno masih memiliki spiritualitas. Mulai sekarang, dengan milik tuannya berkultivasi, rajinlah, dan ketika Anda dapat memasuki Istana Kaisar Kuno lagi, Anda dapat mengikuti perubahannya dan perlahan-lahan mengetahui cara membantunya. Jadi begitu. Chen Ye menghela nafas lega dan berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda semua kembali ke keadaan sebelumnya. Sekarang, istirahatlah. Saya sudah lama koma. Kerabat saya harus menjadi sangat khawatir, aku khawatir mereka yang menginginkan aku mati juga menunggu. Tuan, ada satu hal lagi. Adikmu Xiaoya, meskipun kekuatan-kekuatan bulannya telah diserap oleh Istana Kaisar Kuno, benih kekuatan bulan masih ada di tubuh Xiaoya. Jika tidak, jika benih ini dapat dimurnikan sepenuhnya, kekuatan Taiyin akan direproduksi lagi, dan itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kejam dari yang asli. Pada saat itu, bahkan jika Istana Kaisar Kuno dan aku mengambil tindakan lagi, kami tidak akan bisa menyelamatkan adikmu. Chen Ye tampak terkejut. Sejak terakhir kali Istana Kaisar Kuno muncul untuk membantu Xiaoya, dia berpikir bahwa Xiaoya akan baik-baik saja. Oleh karena itu, karena masalah lain selama periode ini, dia tidak mengurus Xiaoya. Jika Dao Ling tidak mengingatkannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dao Ling, yang disebut pemurnian, bisakah Xiaoya mempraktikkannya? Chen Ye bertanya dengan cepat. Itulah kebenarannya. Namun, fisik Xiaoya terlalu istimewa. Latihan biasa tidak dapat menahan dampak kekuatan benih Taiyin, dan tidak dapat mengumpulkan energi yang dalam. Oleh karena itu, Master harus menemukan metode yang murni untuknya. Dan kedamaian Xiaoya saat ini negara bisa bertahan selama 3 tahun lagi. Chen Ye mengerutkan kening matahari murni. Oke, saya sudah menuliskannya. Ketika dia hendak pergi, Chen Ye juga teringat sesuatu dan bertanya, Dao Ling, apa nama tubuh aslimu? Saat itu, ketika aku mengikuti tuan lamaku melintasi dunia, mereka semua memanggilku Pedang Surgawi. Pedang Surgawi. Suara Chen Ye berangsur-angsur memudar, dan orang di tempat tidur terbangun. 90.